Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang berjudul Menyimak. Mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Siti Nurhayati, Magister Pendidikan CHKOM. Pada kelompok 1 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Meldiana Lestari, dengan nomor absen 31. Yang kedua ada Faradita Aulia Sari dengan nomor absen 28. Dan yang terakhir yaitu Febi Dwi Prasetyo dengan nomor absen 5. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian menyimak, yang kedua ada tahap-tahap menyimak, yang ketiga fungsi menyimak, yang keempat tujuan menyimak, yang kelima proses menyimak, yang keenam kemampuan menyimak siswa sekolah dasar, yang ketujuh faktor pengaruh menyimak, yang kedelapan strategi menyimak, dan yang terakhir contoh dari menyimak. Apa yang kalian ketahui tentang menyimak? Mendengarkan dengan menyimak itu berbeda. Mendengarkan adalah di mana kita hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri atau pembicara. Sedangkan menyimak adalah suatu kegiatan di mana kita mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami, dan memberikan apresiasi untuk mendapatkan suatu informasi yang diberikan oleh pemateri atau juga pembicara. Selanjutnya ada tahap-tahap menyimak. Dalam tahap menyimak terdapat 9 tahap. Yang pertama ada menyimak berkala, di mana yaitu penyimak atau anak tersebut terlibat secara langsung apa yang disampaikan oleh pembicara. Selanjutnya yang kedua ada menyimak dangkal, yang dimana ketika penyampai atau pemateri menyampaikan apa yang disampaikan ternyata ada gangguan luar, bisa berupa ketika teman sedang bermain, nah itu tidak fokus apa yang disampaikan oleh penyimak tersebut. Nah yang ketiga ada setengah menyimak, yaitu dimana ketika pemateri sedang menyampaikan tersebut penyimak sedang memperhatikan, tetapi ketika di tengah-tengah ia dipanggil atau bisa dipanggil oleh guru, sehingga ia keluar dan tidak meneruskan atau menyimak apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Nah, yang keempat selanjutnya itu menyimak serapan. Karena terlalu asik menyimak sehingga apa yang diserap itu ada hal lain yang kurang penting. Nah, itu tidak baik karena kita terlalu menyerap apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Nah, yang selanjutnya ada yang kelima itu ada menyimak sesekali, yang dimana ketika pemateri tersebut menyampaikan, penyimak tersebut hanya mendengarkan atau menyimak hal-hal yang menarik saja. Ketika yang tidak menarik, ia tidak memperhatikan apa yang disampaikan pembicara tersebut. Nah, yang selanjutnya ada menyimak asosiatif, di mana menyimak tersebut hanya yang berhubungan dengan pengalaman pribadinya. Ketika pemateri atau pembicara tersebut menyangkutkan dengan pengalaman pribadinya, maka penyimak tersebut akan memperhatikan. Tetapi ketika tidak menyaut, maka tidak merespon dari pembicara tersebut. Selanjutnya yang ketujuh ada menyimak dengan reaksi, yaitu dimana ketika penyimak pembicara itu mengajukan komentar atau pertanyaan kepada penyimak tersebut.
selanjutnya yang kedelapan ada menyimak dengan secara seksama, yaitu dimana dengan sungguh-sungguh mengikuti jalannya dari pembicara. Nah, contohnya seperti apa menyimak secara seksama, yaitu ketika khotbah, penyampai khotbah di Jumatan atau ibu-ibu pengajian atau penyeramah. Nah, di situ ustadz atau ustazah menyampaikan. Nah, penyimak tersebut mengikuti, mendengarkan dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh ustadz maupun ustazah tersebut. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada menyimak secara aktif, yang dimana penyimak tersebut dapat mengemukakan pendapat atau ide dari apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi pada presentasi hari ini. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi menyimak menurut Han dalam Tarigan tahun 2013. Menurut Han dalam Tarigan tahun 2013 ada 4 fungsi menyimak. Yang pertama, saya menyimak untuk memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan. Contohnya seperti ada sebuah workshop di mana seorang sekretaris mengikuti sebuah workshop untuk meningkatkan sebuah kinerjanya. Yang kedua, saya menyimak agar saya menjadi efektif dalam hubungan pribadi, di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat. Tentunya ketika ada sebuah narasumber yang sedang berbicara dengan baik atau sebuah pemaparan materi atau penjelasan suatu apapun itu, ketika kita dapat menyimak dengan baik, otomatis hubungan kita dengan orang pribadi maupun di rumah maupun di tempat kerja itu juga akan baik karena kita mampu menyimak dengan baik. Yang ketiga, saya menyimak untuk mengumpulkan data agar saya dapat membuat keputusan yang masuk akal. Dengan menyimak, kita akan mengetahui informasi dari berbagai sumber dan dari berbagai pendapat, sehingga ketika ada sebuah permasalahan atau menindaklanjuti untuk mengambil keputusan, maka kita akan mampu mengambil keputusan yang baik dan tidak memihak pada salah satu pihak yang berkaitan. Yang keempat, saya menyimak agar dapat memberikan respon yang tepat terhadap segala sesuatu yang saya dengar. Nah, tentunya ketika kita menyimak dengan baik, maka kita akan mampu merespon sebuah isu atau topik yang sedang berkembang di masyarakat itu juga dengan baik. Sehingga hal tersebut menjadi fungsi menyimak agar kita mampu memberikan respon terhadap segala sesuatunya dengan benar. Yang selanjutnya, tujuan menyimak. Tujuan menyimak yaitu agar memperoleh pengetahuan dari ujaran pembicara. Nah, tujuan kita menyimak tentunya untuk mengetahui pengetahuan, untuk menambah wawasan dalam sebuah ujaran dari pembicara atau dari narasumber utama. Yang selanjutnya, agar dapat menilai sesuatu yang disimak. Dengan kita menyimak dengan baik, maka kita akan dapat menilai sesuatu sesuai dengan keadaan dan kondisi dalam suatu yang kita nilai atau yang kita simak. Yang selanjutnya itu ada agar dapat mengkomunikasikan ide, gagasan, atau perasaan ke orang lain dengan cara tepat dan lancar, sehingga dalam pengkomunikasian tujuan menyimak itu dapat mengkomunikasikan ide atau gagasan, sehingga kita dapat memberikan ide kita dalam sebuah isu-isu penting ataupun ide-ide dalam sebuah pembahasan topik tertentu, maka kita akan lancar dan tepat karena kita menyimak dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tujuan menyimak untuk menikmati keindahan, khususnya seni. Salah satunya contoh dalam tujuan menyimak dalam hal seni ini yaitu dalam sebuah pameran, sebuah produk atau karya di mana seorang pelukis atau seniman yang menghasilkan karya tersebut
memaparkan terkait dengan filosofi maupun terbuat atau bahan yang dibuat dalam pembuatan karya tersebut. Dengan kita menyimak dengan baik, maka kita dapat menikmati sebuah keindahan secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu agar dapat memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Tentunya ketika kita mampu menyimak dengan baik, maka kita akan mampu memberikan suatu analisis yang kreatif dalam pemecahan masalah. Yang selanjutnya, agar dapat menikmati dan menghargai sesuatu yang disimaknya. Jika kita menyimak, maka kita akan menghargai seseorang atau sesuatu yang disimak. Contoh, ketika dalam sebuah pembicaraan, ketika guru dengan siswa, ketika siswa mampu menyimak dengan baik, maka salah satu hal menyimak tersebut menjadi sebuah sikap penghargaan siswa kepada gurunya dalam menjelaskan materi. Yang selanjutnya yaitu untuk meyakinkan dirinya pada suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan. Nah, contoh ketika ada sebuah topik yang dimana kita sendiri ragu akan kebenaran dan ataupun salah dalam penafsirannya. Maka dari itu, ketika ada sebuah sumber yang benar-benar dipercaya dan diyakini, ketika kita menyimak, maka kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang harus ditinggalkan. Yang terakhir yaitu agar dapat memberikan bunyi dengan tepat. Contohnya, ketika kita menyimak dengan baik, contohnya dalam sebuah pembelajaran bahasa Inggris, maupun pembelajaran lainnya. Contoh simpelnya pelajaran bahasa Inggris, karena ketika kita tidak menyimak dengan baik, kita akan susah membedakan bunyi dalam pelajaran bahasa Inggris. Contohnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, khususnya pada bagian hari-hari dalam bahasa Inggris, yaitu ada Tuesday dan ada Thursday. Thursday itu untuk hari Selasa dan Thursday itu untuk hari Kamis. Sedangkan ketika kita tidak menyimak dengan baik, maka hal tersebut akan terbolak-balik dan tidak mudah untuk dipahami, sehingga kita harus menyimak dengan baik. Yang selanjutnya yaitu ada proses menyimak. Yang pertama yaitu ada tahap mendengar, di mana kita menerima suatu suara yang kita terima dari telinga dan diproses melalui pemahaman. Selanjutnya dari tahap memahami. Dari proses tersebut, dari mendengar kita akan memahami ke dalam pikiran kita apa yang dimaksud itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menafsirkan. Setelah kita mendengar, setelah kita memahami, kita akan menafsirkan atau menginterpretasikan atau mengartikan apa yang sedang dibahas, dan kita harus mampu menginterpretasikan dengan baik sehingga agar proses menyimak itu juga berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah tahap mengevaluasi. Tahap mengevaluasi ini kita sudah pada mendengar, sudah pada memahami, menginterpretasi, mengartikan. Nah, ketika setelah menginterpretasikan, kita akan mengevaluasi atau menilai di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, sehingga dalam sebuah proses pembelajaran tersebut, dalam proses menyimak, kita dapat menentukan di mana titik kelemahan dan titik kekurangan. Dan yang paling final yaitu pada tahap menanggapi, di mana ketika kita telah menyimak dengan baik, dalam proses menyimak kita sudah menilai di mana baik dan buruknya, tinggal kita tuangkan dalam sebuah tanggapan dengan pemberian bahasa yang baik dan benar sesuai dengan tatanan yang sudah ditentukan. Baik, di sini kita masuk ke proses menyimak siswa sekolah dasar, yaitu ada 4 tahap nih. Dimulai dari kemampuan taman kanak-kanak usia 4-6 tahun sampai dengan kelas 3 nih, di usia 7-10 tahun. Nah, yang pertama, untuk taman kanak-kanak itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama, menyimak pada teman sebayanya. Lalu ada B, mengembangkan waktu perhatian terhadap cerita yang panjang. Jadi di sini anak-anak diharuskan untuk menyimak suatu pembahasan yang diberikan oleh sang pembicara. Lalu yang ketiga ada C, dapat mengingat pesan atau petunjuk sederhana. Jadi sesuatu yang diberitahu oleh pembaca atau pemateri, si siswa ini dapat menangkap apa yang
sedang dibicarakan oleh si pemateri. Lalu kita masuk ke kelas 1 usia 5-7 tahun, yaitu dimana menyimak untuk mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini siswa sudah mulai untuk berpikir apa sih yang bisa dia dapat dari bacaan atau cerita yang si pembaca berikan. Lalu yang kedua adalah B, dapat mengulangi apa yang telah diucapkan oleh si pemateri. Nah, di sini si siswa itu sudah mampu untuk mengulangi apa yang sudah diberikan oleh pemateri tentang cerita atau tentang sebuah bacaan yang diberikan pemateri. Nah, siswa ini sudah mampu untuk mengulangi apa yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga adalah menyimak bunyi tertentu atau kata di lingkungan. Nah, kita masuk ke kelas 2 usia 6-8 tahun, yaitu menyimak dengan kemampuan memilih yang meningkat. Jadi di sini siswa sudah dapat memilih mana bacaan, mana cerita yang bisa diterima oleh dirinya. Lalu membuat saran atau pengajuan pertanyaan. Di sini siswa sudah bisa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau mengajukan saran atau ide dari gagasan mereka sendiri. Lalu yang ketiga adalah sadar situasi kapan harus menyimak dan sebaliknya. Di sini siswa sudah dapat memilih yang tadi saya bilang, mana materi yang bisa dia terima, mana yang materi yang tidak seharusnya dia terima. Lalu yang ketiga adalah sadar situasi dan kita langsung ke kelas 4. Sungguh-sungguh menyimak sebagai sumber informasi, di mana siswa sudah dapat menyimak untuk mendapatkan sumber informasi apa yang mereka dapat dari bacaan atau teks yang diberikan oleh pembicara. Lalu menyimak untuk mampu menjawab hal tertentu dari rekamannya sendiri. Jadi di sini siswa memiliki pertanyaan di dalam benaknya dan dapat menjawabnya sendiri melalui apa yang mereka simak dari pembicara bawakan. Lalu yang ketiga adalah memperlihatkan ekspresi. Nah, di sini siswa ini sudah mampu memperlihatkan ekspresi yang mana yang mungkin mereka terima, mana yang mungkin belum mereka tahu. Lalu kita masuk ke kelas 5 dan kelas 6. Nah, di sini menyimak secara kritis terhadap kesalahan dan petunjuk yang keliru. Nah, di sini siswa sudah mampu nih yang namanya menolak apa yang diberikan atau menjawab apa yang diberikan pembicara. Misalkan menurut dia itu tidak seharusnya atau tidak sesuai fakta yang mereka tahu. Lalu menyimak pada aneka ragam puisi, menemui kesenangan pada penemuan baru. Nah, selanjutnya itu adalah faktor pengaruh dalam menyimak. Di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama itu fisik, kedua psikologis, ketiga pengalaman, keempat sikap, kelima motivasi, keenam jenis kelamin, dan ketujuh lingkungan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang fisik. Nah, di mana fisik ini faktor penting karena fisik menentukan efektivitas secara kualitas dan menyimak. Lalu kita masuk ke psikologis, seperti kebosanan, keegosentrisian, prasangka yang baik atau yang buruk. Hal tersebut berpengaruh dalam proses menyimak siswa. Jadi psikologis ini sangat berpengaruh dalam proses menyimak siswa. Kadang dia bosan, kadang dia ingin menyimak, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah faktor pengalaman, di mana kurang atau tidak adanya minat bagi siswa untuk menyimak. Jadi karena tidak adanya pengalaman yang ada di bidang tersebut, contohnya seperti sang guru menjelaskan tentang sebuah cerita pekerjaan yang mana siswa ini belum mengalami proses yang namanya bekerja. Jadi tidak ada hubungannya dengan siswa dan proses bekerja. Makanya di sini siswa sudah bisa memilih yang namanya ketidakadanya pengalaman di antara si siswa dengan cerita yang pembicara berikan. Lalu keempat, sikap. Orang akan cenderung menyimak dengan baik pada topik yang dia setujui, baik begitupun sebaliknya. Jadi siswa di sini itu sudah bisa menyetujui apa yang pembicara bicarakan. Jika mereka setuju, mereka akan menyimak. Jika tidak, mereka akan memilih mana yang mereka harus simak dan mana yang mereka tidak perlu simak. Lalu yang kelima adalah faktor motivasi. Motivasi ini adalah diri pribadi juga mempengaruhi perilaku menyimak. Kalau yakin dan percaya, mereka akan
menyimak yang mereka akan yakin setelah menyimak ini mereka akan mendapatkan sesuatu atau mereka mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka. Lalu yang keenam adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini juga sangat berpengaruh dalam faktor menyimak, yaitu gaya menyimak laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Laki-laki cenderung keras kepala, aktif, sedangkan perempuan itu ramah, mudah dipengaruhi dan bergantung kepada orang. Jadi di sini faktor jenis kelamin pun sangat berpengaruh dalam proses menyimak. Lalu yang ketujuh adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada 3, yaitu faktor lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan yang ketiga itu faktor peranan dalam masyarakat. Lalu ada strategi menyimak. Strategi menyimak itu pemberian informasi tertentu kepada siswa mengenai apa dan bagaimana menyimak menurut jenis dan aktivitas. Lalu yang kedua adalah B, interaksi pengajar memberi contoh dan siswa menirukan lagi dan mengulah secara lebih kreatif tanya jawab antara pengajar dan siswa. Jadi di sini proses menyimak dan proses pemberian materi akan menjadi lebih hidup, di mana ketika sang guru memberikan gaya atau ekspresi ketika memberikan suatu bahan pembicaraan dan siswa menerimanya dengan baik, maka di sini akan terjadi proses yang namanya tanya jawab. Nah, tanya jawab ini sangat menghidupkan untuk yang namanya pembicaraan. Lalu yang ketiga adalah setiap individu siswa bekerja sendiri dengan melakukan kegiatan tertentu. Contohnya menyimak rekaman model. Seperti apa sih rekaman model itu? Seperti radio, seperti puisi, seperti yang ada di YouTube. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi dan melakukan retensi untuk tertentu sesuai tingkat keterampilan. Nah, di sini siswa mampu meningkatkan atau mampu mengklasifikasikan sesuai dengan tingkatan siswanya masing-masing. Baik, itulah pembahasan materi menyimak yang disampaikan oleh kelompok 1. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.